Perkenalkan, aku Kadek Tribunatung Ibowo. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah materi, yaitu MySQL Cursor. Oke, kita mulai pembahasan dari pengertiannya. Kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Kursor dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Kursor dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kursor implisit. Kursor implisit merupakan kursor yang tidak perlu dideklarasikan pada bagian declaration. Yang kedua yaitu ada kursor eksplisit. Kursor eksplisit merupakan kursor yang harus dideklarasikan di bagian declaration. Berikut ini adalah tahap-tahap eksplisit dari kursor. Yang pertama ada declare. Declare merupakan deklarasi kursor pada blok PL atau SQL yang akan digunakan. Kursor perlu dideklarasikan karena sifat kursor yang menyerupai variabel dapat dipanggil dalam blok utama program. Namun, deklarasi untuk kursor diletakkan setelah deklarasi variabel lain, tepat sebelum awal program yaitu begin. Yang kedua yaitu ada open. Sebelum suatu kursor dapat digunakan, kursor harus dibuka terlebih dahulu. Query dalam kursor dieksekusi dan hasilnya ditampung dalam sebuah memori. Yang ketiga yaitu fetch. Fetch merupakan perintah yang digunakan untuk mengambil data dari kursor dan ditransfer ke variabel penampung yang ada pada klausa into dan diletakkan dalam looping yang akan berhenti begitu semua baris data dalam kursor selesai di-fetch ke variabel penampung. Dan yang terakhir yaitu ada close. Setelah pemrosesan query selesai, kursor ditutup dan hasil query dalam kursor dihapus dari memori. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan kursor pada command prompt atau CMD. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database, yaitu database toko. Lalu saya akan menampilkan tabel-tabelnya yang ada. Yang pertama ada tabel barang, kedua tabel barang laku, dan yang ketiga itu tabel penjualan barang. Oke, saya akan menjelaskan atau menampilkan data-data yang ada dari setiap tabel tersebut. Yang pertama itu tabel barang, ada 4 nama barang, yaitu pensil, pulpen, buku gambar A4, dan juga penggaris. Dan di sampingnya itu ada stok dari barang tersebut. Kemudian yang kedua itu tabel penjualan barang. Nah, pada tabel penjualan barang ini terdapat tanggal dari pembelian barang, kemudian ID barang yang dibeli, dan juga jumlah barang yang dibeli, atau tepatnya jumlah barang yang dijual. Kemudian tabel yang ketiga yaitu tabel barang laku. Oke, data dari tabel ini masih kosong. Nah, untuk mengisi data-data dari tabel ini, saya akan membuat sebuah kursor yang melakukan perhitungan dan mengisi data dari tabel tersebut. Oke, sebelum kita membuat kursor, saya akan membuat sebuah store prosedur. Nah, yang pertama yaitu mengetikkan delimiter. Lalu create prosedur. Nama prosedurnya jumlah barang laku. Dengan parameter in OID dengan tipe data integer. Dan outnya kita misalkan SM atau hasil penjumlahan SM dan tipe data integer. Lalu bikin, kemudian set SM sama dengan select. Kita lakukan penjumlahan pada kolom jumlah dari tabel penjualan barang, lalu where ID barang sama dengan ID. Oke, sudah. Kita end. Nah, prosedur ini dibuat untuk menghitung jumlah total dari kolom jumlah penjualan dari tabel penjualan barang.
Nah, kemudian untuk memanggil prosedur ini, kita harus memanggil satu per satu ID barang. Nah, misalkan kita mempunyai ID barang 1000, jadi kita harus memanggil sebanyak 1000 kali. Nah, maka dari itu, dibuatlah kursor untuk menghitung proses penjumlahan penjualan barang dari setiap ID barang pada tabel penjualan barang. Oke, selanjutnya kita akan membuat kursornya. Yang pertama itu aktifkan delimiter. Lalu create sebuah prosedur dengan nama misalkan kursor 1. Oke, enter. Lalu bikin. Nah, setelah ini kita mendeklarasikan variabel-variabel yang terkait. Nah, yang pertama itu kita declare ID bar. Kita singkat aja ID barang menjadi ID bar daripada data integer. Lalu ada nama bar daripada data varchar. Kemudian kita declare juga done dengan daripada data integer. Lalu kita kasih defaultnya sama dengan 0. Kemudian kita declare juga sebuah variabel itu hitung barang. Nah, kita langsung ketikkan kursor for select ID barang, nama barang, from tabel barang. Kemudian kita urutkan menggunakan klausa order by ID barangnya. Oke. Kita declare continue, lalu handler for SQL state 02000 set variable done sama dengan 1. Nah, maksud dari query ini yaitu declare continue handler for SQL state 02000. Jadi 02000 itu menunjukkan jika kursor telah mencapai akhir row atau row terakhir, maka dan akan di set 1. Yang di sebelumnya kita set defaultnya sama dengan 0. Jadi kita lanjut ke berikutnya, yaitu truncate tabel para lagu. Nah, di sini digunakan untuk menghapus isi atau data dari tabel tanpa menghilangkan primary key-nya. Kemudian open hitung barang. Lalu di sini ada perulangan, yaitu while not done, maka redo fetch hitung barang. Into ID bar, nama bar, nama bar. Kemudian kita panggil prosedur yang kita buat tadi, yaitu prosedur jumlah barang laku. Kemudian kita inputkan parameternya jadi ID bar, dan di sini hasil penjumlahnya kita misalkan add hasil sum. Oke. Selanjutnya kita ada percabangan. Jika variabel hasil sum nilainya 0, maka set hasil sum sama dengan 0. Kemudian kita end if atau akhiri percabangan if-nya. Lalu kita masuk ke percabangan kedua, yaitu if not done, then
insert into barang. Kita masukkan ke tabel barang laku dengan parameternya itu ID barang, lalu nama barang, kemudian jumlah penjualan, atau kita namakan jumlah laku. Oke, kita enter, langsung masukkan values-nya, yaitu kita gantikan dengan ID bar, kemudian nama bar, dan add hasil sum tadi. Nah, kemudian kita akhiri percabangannya, itu end if, dan juga kita end value. Nah, di sini kita close kursornya, yaitu hitung barang, dan end. Oke, kursor sudah berhasil dibuat. Kita coba apakah kursornya sudah berjalan atau tidak. Oke, kita matikan delimiternya terlebih dahulu. Lalu kita akan panggil kursor yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan recall kursor, itu kurung buka kurung tutup, enter. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk mengecek perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, kita select from tabel barang laku, dan oke, sudah berhasil. Bisa kita lihat pensil jumlah lakunya 5, pulpen 7, buku gambar 4, dan penggaris 3. Nah, jumlah lakunya ini didapat dari perhitungan dari jumlah pada tabel penjualan barang. Nah, untuk mengecek kebenaran dari jumlah laku ini, kita akan melihat pada tabel penjualan barang. Kita gunakan query select from penjualan barang. Nah, misalkan ID barang 1 yaitu pensil terjual 3, kemudian 2, totalnya 5. Ini sudah benar. Kemudian ID barang 2 yaitu 5, kemudian ada 2 yaitu 7. Kemudian buku gambar, bukan itu, buku gambar itu ID-nya 3, itu 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Oke, sudah benar. Nah, sekian pembuatan atau tutorial kursor dari saya. Saya ucapkan terima kasih.